Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti di dalam proses pembelajaran kali ini kita diberikan sebuah kemudahan dan kelancaran, begitu ya, tidak ada halangan dan hambatan suatu apapun di dalam proses pembelajaran kali ini. Silakan dipimpin salah satunya untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa itu? Angela Raisa. Ya. Sama siapa? Dan Johan. Sama Mama Johan. Keterangannya apa ini? Januar sama Angel sakit. Oh iya, oke. Johan izin. Sebelumnya saya ingin memberikan sebuah motivasi hidup buat Anda, gitu ya, untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, ya begitu. Dimana di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita harus menyeimbangkan antara doa dan usaha, seperti itu. Dimana nanti kalau kita cuma berusaha tapi tidak berdoa, itu juga tidak mendapatkan ridho dari yang di atas, seperti itu ya. Tapi kalau kita cuma berdoa tapi tidak berusaha, itu juga sama saja, gitu ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan kompetensi dasar dari materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu yang pertama, menerapkan hukum hidrostatis ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti seperti itu. Terus untuk yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan keterampilannya, yaitu merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat hidrostatis. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Seperti itu ya. Itu adalah kompetensi dasar yang akan kita capai untuk pertemuan kali ini. Nah, terus kemudian indikator pencapaiannya, yaitu yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis dengan tepat, gitu ya. Itu adalah indikator pertama. Terus indikator kedua, memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis, seperti itu ya. Terus yang ketiga, mendesain alat percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat hidrostatis. Terus yang keempat, merancang langkah kerja alat percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat hidrostatis seperti miniatur gentong tempat wudhu nanti yang akan kita buat. Terus kemudian yang kelima, melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat hidrostatis. Terus yang terakhir, indikator terakhir, mempresentasikan proyek hasil percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat hidrostatis dan pemanfaatannya. Ya. Pertanyaan awal, gitu. Dimana mengapa jika menyelam di kedalaman air di kolam atau di laut seperti itu maka telinga kita akan terasa sakit? Kira-kira jawabannya apa ini? Ya, silakan. Karena adanya tekanan, Pak, lebih khususnya tekanan hidrostatis. Tekanan dari bawah dikurangi tekanan dari atas itu sama dengan rho G, seperti itu ya. Yaitu besarnya itu sama seperti tekanan hidrostatisnya. Sehingga nanti dari rumus di atas ya, tekanan hidrostatis itu akan bergantung pada massa jenis zat cairnya ya berapa, terus ketinggian atau kedalaman zat cairnya, terus kemudian nanti serta percepatan gravitasi yang dialami pada saat itu ya, itu berapa ya. Ini ya, misalkan nanti itu ada simulasi PET yang bisa menjelaskan mengenai tekanan hidrostatis ya. Ini adalah alat yang biasanya kalau misalkan percobaan di laboratorium tidak ada alatnya, misalkan dia bisa menggunakan simulasi ini ya. Ini sangat asik sekali kalau kita menggunakan simulasi ini, gitu ya. Bisa diubah-ubah sendiri. Nah, ini bisa kita menambahi zat cair yang ada di dalam padannya itu, misalkan ini, nah itu bisa kita tambahin, gitu ya, sesuai dengan keinginan kita itu berapa, begitu. Nah, ini bisa kita tambahin. Kalau mengurangi nanti lewat sini. Nah, gitu, dia akan berkurang, gitu ya. Jadi nanti ini bisa dikurangin, bisa ditambahin, gitu ya. Jadi sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan di sini massa jenisnya 1000, berarti kita menggunakan zat cairnya ini air, seperti itu ya. Nah, di sini kita menggunakan percepatan gravitasinya sesuai dengan teori sebenarnya, yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Itu besarnya gravitasi bumi, seperti itu.
Dan nanti kalau misalkan airnya sekian, misalkan kita ingin mengukur, misalkan begini ya, mengukur sampai kedalaman ini dari permukaan air. Nah, di sini muncul tekanannya adalah 112,055 kilopascal seperti itu ya. Dan terus kalau misalkan di sini, tekanannya berapa? Nah, ini akan muncul. Tekanannya adalah 120,105 kilopascal. Jadi nanti kita bisa merubah-rubah posisi dari alat pengukur tekanan hidrostatisnya ini, gitu ya. Terus ini nanti kalau misalkan kita tambahin, misalkan airnya bagaimana? Nah ini kan berubah lagi, kan, gitu ya. Karena jarak permukaan sampai posisi dari alat pengukur tekanan ini juga akan berubah, kan seperti itu ya. Jadi nanti tekanannya juga akan berubah. Nah kalau misalkan ini kita penuhin sekaligus, misalkan begitu ya, kita penuhin. Seperti itu. Nah, nanti pada jarak 1 meter ini nanti kita tempatkan ini ujung yang lancip ini ya, kita tempatkan pada jarak 1 meter, berarti kedalamannya 1 meter, itu tekanannya adalah 111,538 kilopascal. Kemudian nanti kita akan melakukan sebuah pembelajaran berbasis proyek, yaitu dengan model pembelajaran problem based learning, di mana nanti Anda akan saya suruh membuat miniatur tempat wudhu ya, dimana nanti dengan miniatur tempat wudhu ini nanti kita bisa memperkirakan, kita bisa menjawab apakah pengaruh dari kedalaman terhadap tekanan hidrostatis yang terjadi seperti itu. Silakan Anda membuat rancangan proyeknya ya, perencanaan masing-masing kelompoknya nanti mau dibuat seperti apa perawalan ini, misalkan jaraknya ada beda-beda boleh ya. Jadi nanti kelompok A misalkan nanti dari permukaannya ke lubang 1 misalkan 20 cm, misalkan untuk kelompok 2 kalau lubang satunya mintanya yang 30 boleh ya. Jadi nanti silakan Anda membuat rancangan proyeknya begitu ya. Jadi nanti silakan Anda membuat jadwal pelaksanaan proyeknya masing-masing kelompok. Ini akan saya bagikan LKPD-nya. Nanti di dalam buat proyeknya nanti yang ini saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami untuk presentasi kegiatan hari ini, yaitu Project Based Learning tekanan hidrostatis yang pertama. Kemudian tujuan kegiatan ini yaitu dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis dan dapat menentukan penerapan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menerapkan konsep tekanan hidrostatis dalam penyelesaian persoalan fisika. C. Jawaban pertanyaan mendasar seputar proyek. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis yaitu tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Kedua, bagaimana pengukuran kedalaman lubang untuk menentukan besarnya tekanan hidrostatis? Cara mengukurnya yaitu dengan mengukur jarak antara permukaan fluidas hingga lubang. 3. Mengapa semakin jauh jarak lubang ke permukaan air, semakin deras air keluar dari lubang? Karena semakin dalam lubang, maka tekanan hidrostatis akan semakin besar. Otomatis, pancaran airnya juga akan semakin besar. D. Jadwal kegiatan proyek. 1. Mencari literatur tentang ketekanan hidrostatis, Kamis 10 November 2022 di Lab Fisika. Kedua, merancang desain miniatur gentong tempat wudhu, Kamis 10 November 2022 Lab Fisika. Bahan 1. Pipa PFC, 2 solder, 3 air, dan 4 tutup pipa. Itu ada pertanyaan untuk kelompok 2? Pada? Oke ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila kita berboleh daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke ya, jadi tadi sudah keperwakilan kelompok 1 dan kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 telah menyampaikan rancangan pembuatan proyeknya seperti itu ya. Ya, semuanya sudah bisa mengisi pertanyaan dasarnya sudah terjawab semua. Kemudian untuk waktu perencanaannya juga sudah diisikan seperti itu ya. Anda saya beri tugas di rumah untuk menyiapkan alat dan bahannya yang kita gunakan untuk membuat miniaturnya atau proyeknya itu, nah, begitu ya. Masing-masing kelompok ini sudah membawa alat dan bahannya ya. Ya. Saatnya kamu begini ya. Ya sini pakai software ini bisa. Softwarenya bisa. Bisa. Ya. Nah, sini. Sudah dipakai semua. Tidak ya. Sampai jam 4 sedikit Diamati macam kelompoknya membuat laporannya. foto guys. Foto kan boleh. Oh iya, kita kurang 1 orang ya. Kita minta tolong. Airnya ternyata. Kemudian dan sudah silakan melengkapi LKPD-nya untuk diisi ya. Berarti tinggal menoleh tambah dulu 5 tambah 500. Dan untuk pengamalannya silakan. Yang itu deh. Kan itu rumah siapa tuh? Rogi, ya bener. Rogi berarti kan ya 500 Pascal. PA. 1,35 kali 10,3. Ini langsung 12,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan berdasarkan dari kelompok kami. Saya Muhammad Jarus Nugroho, absen 19. Saya Krisma Nadia dari absen 15. Saya Cindy Dianiro nomor absen 11. Saya Laisa Priasti nomor absen 16. Ini saya akan membacakan gambar kerja yang pertama, judul Project Based Learning Tekanan Hidrostatis. Yang kedua, tujuan. Yang pertama adalah dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Kedua, dapat menentukan penerapan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, dapat menerapkan konsep tekanan hidrostatis untuk menyelesaikan persoalan fisika. Selanjutnya yaitu jawab pertanyaan mendasar seputar proyek. Yang pertama, apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada suatu zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Yang kedua, bagaimana pengukuran kedalaman lubang untuk menentukan besarnya tekanan hidrostatis. Cara mengukurnya, kedalaman yaitu diukur dari permukaan fluidnya sampai ke lubangnya. Yang ketiga, mengapa semakin jauh jarak lubang ke permukaan air, semakin deras air yang keluar dari lubang. Karena semakin dalam posisi lubang dari permukaan, semakin besar pula tekanan hidrostatisnya dan secara otomatis kecepatan pancarannya airnya juga semakin besar. Yang terakhir, jadwal kegiatan proyek. Tahap kegiatan pertama, mencari literatur tentang tekanan hidrostatis dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, tempat di Lab Fisika SMA Negeri 1 Wonogiri. Yang kedua, merancang desain miniatur gentong tempat uji dari Kamis 10 November 2022 di Lab Fisika. Yang ketiga,
pelaksanaan proyek pembuatan miniatur gentong tempat wudhu dilakukan pada hari Jumat 11 November 2022 di Laboratorium Fisika. Yang keempat, presentasi dan demonstrasi hasil proyek dilakukan pada hari Jumat 11 November 2022 di Laboratorium Fisika. Yang terakhir, evaluasi hasil proyek dilakukan pada hari Jumat 11 November 2022 di Lab Fisika. Alat dan bahan. Yang pertama, pipa paralon, kedua solder, tiga air, empat penutup paralon. F. Data pengamatan pengujian produk. Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. 1. Zat cair air kedalaman 0,13 meter. Tekanan hidrostatisnya 1300 Pascal. Kedua, zat cair air kedalaman 0,19 meter. Tekanan hidrostatisnya 1900 Pascal. Ketiga, zat cair air kedalaman 0,25 meter. Tekanan hidrostatis 2500 Pascal. Yang terakhir, keempat, zat cair air kedalaman 0,31 meter. Tekanan hidrostatisnya 3100 Pascal. Baik, selanjutnya adalah jawaban pertanyaan akhir. Yang pertama, bagaimana pengaruh jarak permukaan air ke lubang terhadap besarnya tekanan hidrostatis? Semakin dalam jarak permukaan air ke lubang, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh jarak permukaan air ke lubang terhadap jarak mendatar pancuran air keluar dari lubang? Semakin dalam jarak lubang ke lubang, maka semakin besar kecepatan aliran fluidanya, sehingga jarak mendatar pancaran air juga akan semakin jauh. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah buatlah simpulan dari kegiatan yang kalian lakukan. Kesimpulan kami yaitu semakin dalam jarak permukaan air ke lubang, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Baik, sekian diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, kalau ada yang ditanyakan. Silakan tunjuk jari terus kemudian berdiri ya. Ada yang ditanyakan dari kelompok 4? Ya, silakan berdiri. Kenapa pancaran air semakin deras dengan semakin bawahnya posisi lubang? Baik, izinkan saya menjawab. Semakin ke bawah posisi lubang, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya sehingga air akan memancar lebih cepat. Apakah ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Yang belakang. Silakan dicopot maskernya yang agak keras ya. Silakan sebutkan namanya terus diungkapkan pertanyaannya. Perkenalkan, saya Olivia Sadio. Jadi pertanyaan saya, menurut kelompok Anda, apa yang akan terjadi jika posisi air seandainya sudah rata dengan lubang dan tidak diberi tambahan air? Menjawab, air tidak akan memancar keluar karena tidak ada tekanan hidrostatis. Seperti itu ya. Ada yang masih perlu dikritisi untuk kelompok 4? Kelompok 4 ini silakan dibereplos. Kemudian untuk menguji kompetensi Anda nanti ini saya ingin memberikan soal evaluasi. Silakan nanti dikerjakan soal ini. Ya, saya beri waktu di 3 menit seperti itu. Ada yang bisa? Oke, ya, silakan. Ayo. Jawabannya apa? Jawabannya D, kedalaman, massa jenis, dan kecepatan gravitasi. Oh iya, ya betul ya. Jadi nanti silakan beri plus. Ayo. Kenapa jawabannya bisa D? Karena tekanan hidrostatis itu rumusnya sama dengan apa? Ya, oke ya. Betul ya. Jadi nanti seperti itu. Kemudian soal berikutnya. Ya, yang ini. Ya. Kira-kira jawabannya apa? Silakan dihitung dulu.
silakan bila. Berdasarkan hasil hitungan dengan melakukan perbandingan antara tekanan hidrostatis penyelam A dan penyelam B, maka jawabannya adalah A. Jawabannya A, berarti penyelam B menyelam pada kedalaman 2H. Ya. Iya, betul ya. Jadi nanti ya, betul ya. Jadi nanti jawabannya yang A. Seperti itu ya. Jadi nanti apa itu tekanan hidrostatis nanti yang dialami semakin dalam kedalamannya semakin besar. Seperti itu ya. Silakan beri applause pada Dila Muhammad. Oke ya, itu adalah soal yang kedua. Kemudian soal yang ketiga ya. Silakan di proses dulu ya. Saya kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan soal ini. Siapa yang bisa? Ya, oke. Silakan Asgara. Ya, jawabannya yang B, Pak. Jawabannya B. Ya, jadi nanti jawabannya yang B. Ya, betul ya. Jadi nanti jawabannya B. Ya, jadi silakan beri applause pada Anda. Oke ya, jadi nanti di situ kedalamannya kita ukur ya dari permukaan bibitnya ya dari atas bibitnya di situ ada 16 ya. 16 meter, kemudian massa jenis airnya di situ 10/3 dan dapatannya 10, sehingga nanti rubirannya adalah 10/3 dikalikan 10 dan dikalikan 6. Ya, dikalikan 16. Seperti itu ya jawabannya. Tadi adalah yang ya, betul ya. Terus nanti seperti itu. Ya, jadi nanti dari pembelajaran kali ini kita dapatkan juga semakin besar atau semakin dalam posisi dari lubangnya tadi tekanan hidrostatisnya semakin apa? Besar. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti dengan posisi lubang yang semakin dalam tekanan hidrostatisnya semakin besar sehingga nanti tadi kita bisa mengamati bahwa pancaran air itu semakin ke bawah juga semakin jauh kan seperti itu. Ya, jadi nanti dari pembelajaran kali ini kita dapatkan juga semakin besar atau semakin dalam posisi dari lubangnya tadi tekanan hidrostatisnya semakin apa? Besar. Ya. Oke ya, jadi nanti semuanya sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan untuk kelas ini gitu ya. Setelah kita membuat proyek semuanya sudah bisa memahami konsep begitu ya. Sudah bagus seperti itu ya. Maka dari itu nanti dari pembelajaran kali ini apa yang kita dapatkan dari pembelajaran kali ini? Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari ini? Pertemuan kali ini ada yang bisa mengungkapkan jawabannya? Kira-kira apa yang kita dapatkan dari pembelajaran kali ini? Ya, silakan ya. Kita dapat mengetahui tentang tekanan hidrostatis dan terdapat pada sebuah fluida, terutama pada air, sehingga jika kita mengalami suatu kejadian atau sedang berenang atau menyelam, kita dapat berhati-hati agar tidak menyelam terlalu dalam yang dapat membahayakan keselamatan. Ya, betul ya. Jadi nanti seperti itu. Sebelum kita akhiri ya pembelajaran kali ini, saya ingin mengangkat 2 jempol buat kelas ini begitu ya teman. Ya, dari sisi data yang disampaikan terus dari sisi kesimpulannya memang sudah benar. Jadi saya angkat 2 jempol buat kelas ini seperti itu ya. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, silakan dipimpin salah satunya atau berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada STM hari ini, berdoa pertama kepada kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Ya, pembelajaran kali ini kita puaskan dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan semuanya bisa kembali ke kelasnya.